Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nasuha dari D3 Akuntansi semester 5 Universitas Bina Niaga Indonesia dengan nomor NPM 1718055. Di sini saya akan menjelaskan kriteria standar perilaku akuntan manajemen mata kuliah etika profesi. Baik, pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu pertama, 4 kriteria standar perilaku akuntan manajemen, yang kedua whistleblowing, yang ketiga creative accounting, yang keempat contoh kasusnya. 4 kriteria standar perilaku akuntan manajemen. Yang pertama ada kompetensi. Auditor harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya. Di antaranya menjaga tingkat kompetensi profesional, melaksanakan tugas profesional yang sesuai dengan hukum, dan menyediakan laporan yang lengkap dan transparan. Yang kedua, kerahasiaan. Auditor harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Di antaranya meliputi menahan diri supaya tidak menyingkap informasi rahasia, menginformasikan pada bawahan dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang diperoleh. Yang ketiga, kejujuran. Auditor harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya, meliputi menghindari konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat, menahan diri dari aktivitas yang akan menghambat kemampuan, menolak hadiah, bantuan, atau keramahan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan, mengetahui dan mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas, mengkomunikasikan informasi yang baik maupun tidak baik, menghindarkan diri dalam keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi. Yang keempat, objektivitas akuntan manajemen. Auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka konflik kepentingan dan terpengaruh oleh orang lain, seperti memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi relevan. Kemudian ada whistleblowing, tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak lain ialah itu whistleblowing. Motivasi utamanya whistleblowing ialah moral. Whistleblowing sering disamakan begitu saja dengan membuka rahasia perusahaan. Contohnya nih, untuk whistleblowing seseorang karyawan melaporkan keuangan perusahaan yang membuang limbah pabrik ke sungai. Whistleblowing itu dibagi menjadi 2, whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. Yang internal ialah kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi. Pemimpin yang diberitahu harus bersikap netral dan bijak. Loyalitas moral bukan tertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral yaitu keadilan, ketulusan, kejujuran. Dan dengan demikian bukan karyawan yang harus selalu loyal dan setia pada pemimpin, melainkan sejauh mana pemimpin atau perusahaan bertindak sesuai moral. Yang kedua, whistleblowing eksternal, membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat karena kecurangan itu utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang. Yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan tersebut ke masyarakat. Untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis, memang dibutuhkan perangkat legal, adil dan baik. Selanjutnya ialah creative accounting. Menurut Ahmad Black dan Down 1999, creative accounting ialah semua proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi termasuk dalamnya standar, teknik, dan lain-lain, dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses creative accounting seperti manajer, akuntan, jarang sekali ditemukan kasus yang melibatkan akuntan dalam proses creative accounting, karena profesi ini terikat dengan aturan-aturan profesi yaitu seperti pemerintah, asosiasi, industri, dan lain-lain. Creative accounting melibatkan begitu banyak manipulasi, penipuan, penyajian laporan keuangan yang tidak benar, seperti permainan, pembukuan, memilih penggunaan metode alokasi, mempercepat dan menunda pengakuan atas suatu transaksi dalam suatu periode ke periode yang lain. White dan Zimmerman 1986 menjelaskan bahwa manajer dalam kreasi terhadap pelaporan keuangan digolongkan menjadi 3 buah hipotesis. Yang pertama itu ada bonus plan hipotesis. Perilaku dari seseorang manajer seringkali dipengaruhi dengan pola bonus atau laba yang dihasilkan. Tindakan yang memacu para manajer untuk melakukan creative accounting seringkali dipengaruhi oleh pembagian besaran bonus yang tergantung dengan laba yang akan dihasilkan. Pemilik perusahaan umumnya menetapkan batas bawah sebagai batas terendah untuk mendapatkan bonus. Dengan teknik seperti ini, para manajer akan berusaha menaikkan laba menuju batas minimal ini. Jika sang pemilik juga menetapkan batas atas laba yang dihasilkan, maka manajer akan berusaha mengurangi laba sampai batas atas dan mempertransfer data tersebut pada periode yang akan datang. Perilaku ini dilakukan karena jika laba melewati batas atas tersebut, manajer tidak akan mendapatkan bonus lagi.
Yang kedua, debt covenant hypothesis merupakan sebuah praktek akuntansi mengenai bagaimana manajer menyikapi perjanjian hutang. Sikap yang diambil oleh manajer atas adanya pelanggaran atas perjanjian hutang yang jatuh tempo akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga, political cost hypothesis adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menampilkan laba perusahaan lebih rendah lewat proses akuntansi. Tindakan ini dipengaruhi oleh jika laba meningkat, maka para karyawan akan melihat kenaikan laba tersebut sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kenaikan gaji. Pemerintah pun melihat pola kenaikan ini sebagai objek pajak yang akan ditagih. Kemudian ada contoh kasus, pada perusahaan PT ABC lebih menggunakan metode FIFO dalam metode arus persediaannya karena dari sisi FIFO akan menghasilkan profit lebih besar dibandingkan LIFO atau average. Hal ini dilakukan karena asumsi inflasi besar. FIFO dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan yang logis dan realistis terhadap arus biaya ketika penggunaan metode investasi khusus tidak memungkinkan atau tidak praktis. Terima kasih.